Sepanjang bulan Juli ini, 5 minggu kita membahas satu tema, yaitu apakah Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Dalam konteks begitu banyak agama yang ada, juga aliran kebatinan, kepercayaan kepada suatu kuasa yang lebih tinggi. Di tengah-tengah begitu majemuknya kepercayaan, apakah benar Alkitab mengatakan bahwa di semua tempat itu tidak ada keselamatan? Semuanya tidak bisa membawa kita ke surga. Karena hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita telah melihat ya, terutama khususnya dari kalangan kita orang Kristen, kita telah mendengar bagaimana aliran liberal itu juga satu bahagian di dalam gereja Kristen yang mulai abad ke-17, benih-benih ketidakpercayaan itu sudah muncul, jadi berkembang menjadi aliran liberal. Nah, itu ada banyak tuh di gereja-gereja pada masa saat ini. Gereja pendeta yang mengandung aliran liberal, yang tidak melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bahkan yang tidak percaya bahwa dia itu sungguh-sungguh ada anak Allah, tidak percaya bahwa dia mati dan telah bangkit kembali, tidak percaya bahwa kematiannya itu untuk menembus dosa kita, tidak percaya. Tapi mereka tetap mau disebut sebagai orang Kristen karena mereka menganggap Tuhan Yesus orang manusia, bukan Allah, bukan anak Allah, tapi dia memberikan kita contoh teladan yang baik. Contoh teladan dalam hal apa? Dalam hal mengasihi, dalam hal kerelaan berkorban. Nah, jadi kekristenan liberal, mereka itu berpijak pada etika Kristiani yang sangat baik, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat ini. Dan tentulah mereka tidak percaya Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Bagi mereka di semua agama, di semua aliran kebatinan, di situ ada terang. Ada terang menuju surga, ada terang kepada Allah. Semua bisa membawa manusia kepada Tuhan. Kemudian kita juga melihat tadi kalangan Injili baru. Orang-orang yang mengakui bahwa kita harus lahir baru kita bisa ke surga. Tapi mereka, walaupun bukan seluruhnya, di kalangan mereka, dan tokoh besar mereka yang kemarin kita sudah sebut, Billy Graham, sudah meninggal, dia bahkan menyangkal sekarang bahwa orang-orang yang tak mengenal Tuhan, yang tak mendengar nama Tuhan, itu juga bisa selamat dengan cara mereka sendiri. Itu kalangan Injili baru. Dan sekarang menyebut mereka adalah orang-orang Injili. Dan minggu lalu kita melihat dari gerakan Oikumene, di situ ada Katolik, liberal. Nah, barangkali Bapak Ibu masih ingat bagaimana pandangan Paus, dan juga mengatakan ya semua orang ada di surga. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang membawa manusia ke surga, semua orang akan ke surga. Nah, itulah gambaran kekristenan pada masa ini yang sangat murtad, yang menolak perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang menyangkal ajaran dalam gereja, yang berpandangan bahwa kita orang Kristen, kita ke surga melalui Tuhan Yesus. Tapi orang lain ke surga melalui kepercayaan dia.
Intinya semua orang bisa ke surga, masing-masing dengan agamanya. Nah, itu menurut kitab suci adalah kebohongan, kepalsuan. Hari ini adalah khotbah kita yang kelima, yang terakhir. Dan saya mau membawa Bapak Ibu untuk melihat satu organisasi besar mendunia yang bertujuan untuk mempersatukan agama-agama. Dan inti ajaran mereka juga adalah sama. Semua agama menuju ke surga. Tuhan Yesus benar, dia bisa bawa kita ke surga, tapi dia hanya salah satu cara. Di agama lain juga bisa. Maka di dunia sihir pun bisa. Masing-masing orang punya jalan sendiri. Akhirnya akan bawa kita kepada Tuhan. Organisasi ini namanya URI. Ya. United Religions Initiative. Sebuah inisiatif. Sebuah ikhtiar. Ya, bahasa Indonesia bilang ikhtiar. Sebuah usaha. Jadi dia masih belum mencapai hasilnya. Belum terbentuk ini. Agama yang mendunia ini belum terbentuk. Tapi dia akan menuju ke situ. Sekarang yang dikerjakan itu adalah bagaimana menghimpun semua agama untuk bekerjasama. Dan nantinya semuanya ini akan menyatu, melebur. Dan menurut kitab suci, nantinya akan terbentuk satu agama yang dianut oleh semua orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dia masih berupa sebuah inisiatif. Maka disebut United Religions Initiative. Jadi bagaimana pandangan URI ini tentang ajaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat? Saya rasa ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat jelas. Mereka pasti menolak. Tapi saya mau bercerita tentang organisasi ini supaya Bapak Ibu itu mempunyai satu pemahaman lebih baik, juga lebih waspada terhadap upaya-upaya mereka. Kemudian kita diingatkan kembali bahwa jalan keselamatan menurut kitab suci itu hanya ada satu cara. Itu melalui Tuhan Yesus. Di luar dia tak ada keselamatan. URI, United Religions Initiative. Siapa yang memulai? Nah, lihat gambar kedua dulu ya. Jadi di situ apa dia bilang? Envisioning Peace, the United Religions Initiative. Kalimat pertama, envisioning. Artinya memandang ke depan. Visi itu ada sudut penglihatan. Envision, melihat ke depan, mengharapkan ke depan. Ya, peace. Jadi kamu tahu tidak? Apa sesungguhnya latar belakang yang menciptakan organisasi ini? Agama. Setelah Perang Dingin berlalu, Soviet pecah. Ya. Perang Dingin berakhir. Maka ke depannya yang akan terjadi direncanakan itu adalah perang antara Islam dan kekristenan. Itu bukan saya yang ngomong. Salah satu pakar, profesor, dia menulis buku The Crash of Civilization. Satu profesor tulis buku itu.
The clash of civilization. Clash artinya apa? Tabrakan ya, atau peperangan dalam peradaban. Ke depan itu adalah pertarungan dari dua agama ini. Dan itu sudah kita lihat, ini boleh dikatakan memang direncanakan. Masalah ISIS, Al-Qaeda, masalah Twin Tower yang katakan diledakkan, itu semua adalah bahagian daripada upaya clash of civilization. Dan dia akan terus semakin kencang. Karena titik panasnya itu ada di Timur Tengah. Dengan Israel di situ dikelilingi oleh negara-negara Arab. Di berbagai daerah seperti Afrika, banyak kelompok radikal ini yang menimbulkan begitu banyak pertumpahan darah Afrika. Pada negara Eropa, seperti Prancis, pamannya, yang paling parah, kota-kota mereka sering ada huru-hara, dibakar, bulan lalu masih terjadi lagi. Itu semua melibatkan orang dari agama-agama yang satu itu. Ya. Jadi ada pemikiran bahwa agama dan agama ini itu menimbulkan peperangan. Dunia tak bisa damai. Di negara kita belasan tahun lalu sering ada bom. Ya. Zamannya Ibu Megawati, Gus Dur sering ada bom. Bom Bali. Itu semua adalah perang agama. Jadi ada kalangan yang berpikir agama ini menjadi sumber dari peperangan, sumber dari tidak adanya perdamaian. Jadi supaya dunia kita ini, bumi kita ini bisa damai, maka agama-agama itu harus bersatu, harus dipersatukan. Ya. Harus ada dialog dan masing-masing pemimpin agama, baik ulamanya, baik pendetanya, itu harus saling mengerti satu sama lain, harus saling menerima ajaran, sehingga nanti dipandang bahwa semua ajaran itu walaupun sebetulnya bertolak belakang itu bisa diterima, terbentuklah toleransi gitu loh. Sehingga agama tidak lagi menjadi sumber daripada peperangan. Nah itu sesungguhnya latar belakang kenapa organisasi ini dibentuk. Makanya dia punya statement adalah envisioning peace. Peace. Damai. Perdamaian. Tapi Bapak Ibu, kamu harus ingat satu ayat firman Tuhan. Dia mengatakan, ketika mereka berkata damai. Ya, damai. Damai. Maka malapetaka akan menimpa mereka. Itu firman Tuhan tuh. Saya refresh lah kalimatnya itu. Ketika dunia kita ini berusaha menciptakan perdamaian, perdamaian semu, perdamaian palsu, perdamaian yang menyangka Tuhan, dan merasa damai, di waktu itulah penghukuman dari Tuhan itu akan datang. URI United Religions Initiative didirikan dengan latar belakang ingin menciptakan, membawakan perdamaian ke dalam dunia ini. Dia orang ini
Bishop Swing. Bishop Swing, bishop itu adalah uskup ya di Indonesia itu. Bishop Swing dari gereja episkopal di California, di Amerika. Tahun 1995, dia diundang berbicara di Perserikatan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, orang ini telah banyak terlibat di dalam upaya bagaimana agama-agama bisa bersatu, bagaimana dunia bisa damai. Maka di pertemuan PBB itulah dia melihat kalau PBB di dunia sosial politik setidaknya sejak Perang Dunia Kedua ini bisa membawakan persatuan ya, dan setidaknya perdamaian di dalam dunia inilah. Walaupun tempat-tempat tertentu kadang-kadang masih bisa pecah perang, tapi secara umum damai. Ya, secara umum ya, tak ada perang. Maka dia berpikir harusnya di dalam hal agama juga harus ada satu organisasi demikian yang akan mempersatukan, mendudukkan semua tokoh-tokoh agama, sehingga mereka belajar untuk toleransi, belajar untuk saling terima, belajar tidak lagi akan berperang karena perbedaan agama ini. Itu tahun 1995. Ide itu tercetus. Nah, tentu banyak pihak, banyak kalangan juga mempunyai pemikiran bagaimana supaya agama jangan jadi sumber perperangan itu. Jadi dengan cepat, dalam waktu 5 tahun saja, dia sudah bisa menghimpun ya, sejumlah orang dari berbagai benua, berbagai kalangan, ya untuk bersama-sama mengadakan sebuah kesepakatan, menandatangani sebuah charter, sebuah perjanjian, ya untuk mengupayakan perdamaian dunia ini. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini di tahun 2000. Signatories, witnesses at the Uri Charter signing in Pittsburgh 2000. Ini adalah kumpulan orang. Kalau dilihat di sini barangkali 100 lebih orang, bukan sangat banyak ya mewakili dunia ini. Mereka inilah yang menjadi penanda tangan saksi daripada pendirian United Religions Initiative. Jadi walaupun idenya itu muncul tahun 1995, tapi secara resmi organisasi ini terbentuk itu adalah tahun 2000. Jadi mereka pilih tahunnya 2000. Ya, satu waktu ketika kita berganti milenium. Ya, suatu momen yang sangat signifikan, sangat bermakna, ya, pergantian milenium tahun 2000. Mereka sepakat kita akan dirikan United Religions Initiative ini untuk mendamaikan dunia kita ini. Dan sekarang sudah 2023. Jadi mereka sudah bekerja 23 tahun dan sudah menjadi sangat besar. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan daripada pendirian URI ini. Ya, URI didedikasikan untuk mempromosikan kerjasama lintas agama yang langgeng, mengakhiri kekerasan bermotif agama, menciptakan budaya perdamaian, keadilan, dan penyembuhan bagi bumi dan semua makhluk hidup. Jadi ini adalah tujuannya, mempromosikan kerjasama lintas agama. Jadi antar agama, ya,
dari kota-kota besar sampai kota-kota kecil, itu harus bentuk upaya-upaya supaya tokoh-tokoh agama berbeda itu bisa berkumpul, bisa bicara, saling mengenal, saling memahami ajaran masing-masing, sehingga dengan demikian muncul rasa toleransi. Hilang rasa bahwa ajaran kamu salah. Muncul rasa ajaran kamu juga ada benarnya. Masing-masing merasa di agama-agama yang lain itu ada juga kebenaran-kebenarannya. Jadi tidak akan lagi saling menyerang. Ya akhirnya di tingkat lebih tinggi terjadi peperangan. Itu idenya itu. Jadi di daerah-daerah pun itu dibentuk ya forum-forum di mana tokoh-tokoh agama itu bisa kumpul. Dan itu akan melunturkan semangat penginjilan, akan melunturkan pemahaman bahwa agama saya yang benar, agama kami yang salah. Dari sudut pandang dunia ya, kalau kita tidak mau memikirkan apa kata Tuhan, itu ada suatu usaha yang sangat baik. Ya. Saling terima masing-masing agama, tak usah perang, kan sangat baik. Masalahnya adalah apa kata Tuhan gitu. Agama kan berhubung sama Tuhan. Apa kata Tuhan dengan forum-forum seperti ini? Nah ini yang kelompok Ur itu tidak akan pedulikan lagi. Karena mereka maunya adalah damai di bumi. Mereka tidak pikir lagi damai di surga. Damai di bumi untuk usia manusia berapa puluh tahun. Itu yang mereka cari. Tapi manusia hidup kekal di surga 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Itu tidak dipikirkan. Itulah menjadi kebodohan manusia. Hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Tak bisa melihat lebih jauh. Menggadaikan hidup kekal ini untuk sebuah perdamaian yang hanya bersifat sementara di dalam dunia ini. Jadi mereka ingin mempromosikan kerjasama lintas agama yang langgeng, lagi dia terus menerus itu loh, yang bisa bertahan, selalu bisa bekerja sama, mengakhiri kekerasan bermotif agama. Ya tidak ada lagi membakar gereja, membakar vihara, membakar tempat orang semua, tidak ada lagi. Mereka mau akhiri semuanya itu. Karena sudah bisa saling menerima, rasa antipati itu hilang. Jadi ingin mengakhiri, menghilangkan kekerasan yang bermotif agama ini. Lalu mereka ingin menciptakan budaya perdamaian. Ya di dunia ini orang-orang mau hidup berdamai, budaya keadilan. Ya, kalau kita bilang budaya keadilan itu harusnya baik kan? Jadi mereka padukan juga hal-hal yang baik di dalam misi mereka, ya secara agama Kristen itu tidak baik. Dan penyembuhan bagi bumi. Nah, kamu lihat buminya itu. Buminya huruf besar nih. Mereka ini adalah pemuja bumi. Bumi Gaia. Ya. Mungkin kita ada nonton kartun, nonton iklan Gaia, bumi. Itu mengidolakan bumi kita. Bumi kita itu seperti ibu yang melahirkan manusia. Bumi itu sumber hidup manusia. Jadi bumi itu seolah-olah yang mau dijadikan idol, jadikan dewa untuk disembah, jadikan dewi untuk disembah. Bumi itu bagi mereka sangat penting. Jadi banyak gerakan-gerakan sekarang yang mau selamatkan bumi, itu semua berpusat pada pemahaman ini. Penyembuhan bagi bumi. Jadi bumi ini dengan banyaknya penebangan hutan, lalu mereka bicara tentang perubahan iklim. Nah itu semua merupakan upaya untuk menyembuhkan bumi kita ini.
dan semua makhluk hidup. Nah, ini adalah tujuan daripada Uri. Ya, jadi mereka mulai dengan agama, tapi yang mereka urus tidak hanya agama, tapi kehidupan di alam ini, kehidupan sosial, ya, keadilan. Mereka mengurus terlalu banyak sesungguhnya. Apa ambisi mereka? Ya. Dengan 100 lebih orang di Pittsburgh, mereka mulai tahun 2000. Mereka menyimpan sebuah ambisi yang sangat besar. Bekerja di semua benua. Ya. Dan lintas benua. Orang-orang ini, pengikut-pengikut United Religions ini akan ada di semua benua. Bekerja di semua benua, lintas benua. Tidak hanya satu benua, tapi lintas benua. Orang-orang dari berbagai agama, ekspresi spiritual, aliran kebatinan. Nah, orang-orang yang beragama, Indonesia ke 6 agama resmi, tapi di lain itu kan masih banyak orang yang mengaku kepercayaan kepatuhan yang Maha Esa kan. Istilah kita itu adalah aliran kebatinan. Jadi yang pengikut agama-agama, pengikut aliran kebatinan, pengikut ekspresi spiritual. Artinya terserahlah. Ya kamu itu apa kepercayaannya dalam hal spiritual, terserah. Ada yang percaya seperti di New Age movement, bahwa kita semua ini adalah Tuhan. Hanya kita belum menyadari kita ini adalah Tuhan. Itu juga adalah sebuah ekspresi spiritual itu. Berbagai macam ekspresi spiritual. Kalangan sihir, Wicca itu adalah satu kelompok modern ya. Ini adalah satu hal yang modern, istilahnya Wicca. Ini adalah modern punya kegiatan di mana orang-orang itu tidak percaya kepada agama-agama. Mereka percaya kepada kekuatan alam, sihir. Kalau kamu mau melihat ritual mereka, bisa lihat ke YouTube. Ketik aja Wiccan ritual. Lihat apa yang mereka lakukan. Sihir. Itu adalah ekspresi spiritual juga. Jadi Uri bilang, orang-orang dari berbagai agama, dari berbagai ekspresi spiritual, dari berbagai aliran kebatinan, mereka ini akan menciptakan kerjasama global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena sebelumnya masing-masing saling bertentangan. Tapi sekarang Uri akan mengupayakan sehingga semua ini bisa bersatu, bisa bekerja sama. Nah, hal ini adalah sesuatu hal yang tak pernah dialami terjadi sebelumnya. Uri akan mengupayakan hal ini. Dan dia bilang Uri pada waktunya nanti. Belum sampai. Bercita-cita untuk memiliki visibilitas, dipandang, dan kedudukan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu tujuan mereka. Mereka mau menjadi sebuah organisasi yang sedemikian besar, sehingga posisi mereka, status mereka, itu kan dianggap setara dengan PBB. Ya, kalau PBB di urusan sosial politik ekonomi, Uri di urusan keagamaan. Mau selaras, paralel dengan PBB. Itu ambisi mereka. Nah, kita lihat lagi lebih jauh. Apa agenda mereka? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mau mereka usahakan? Pertama, menghentikan penginjilan Kristen. Ini dari tulisan-tulisan para pemimpin mereka itu nampak. Kenapa?
Karena kalau kita menginjil, kalau kita ingin membimbing seorang untuk jadi orang Kristen untuk bertobat, itu kan didasari pada pemahaman bahwa agamanya keliru, bahwa dia di jalan yang salah, bahwa dia itu tidak menuju ke surga. Kita mau tunjukkan padanya jalan ke surga. Kita mau membimbing dia untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan. Jadi penginjilan itu dasarnya adalah orang yang belum mengenal Tuhan itu tidak menuju surga, tidak punya keselamatan. Itu dasarnya. Makanya kita menginjil. Sedangkan Uri kan berkata semua agama itu harus dihargai. Semua adalah cara masing-masing menuju kepada Tuhan. Dia tidak perlu ada penginjilan. Biarkan masing-masing orang sesuai dengan tradisi dia mengenal Tuhan, beribadah ke Tuhan dengan cara dia. Yang agama-agama ikuti cara agama-agamanya. Ya aliran kebatinan yang mau bertapa, yang mau ke pantai, yang mau ke gua, yang mau ke gunung, biarkan mereka dengan cara dia. Yang mau berinteraksi dengan kekuatan alam dalam sihir, biarkan dia, itu cara dia berinteraksi dengan alam dalam tanda kutip dengan Tuhan. Masing-masing punya cara. Jadi kenapa pula kita orang Kristen, kenapa pula kamu orang Kristen harus pergi menginjili, harus membuat orang jadi Kristen? Bagi mereka tidak perlu. Kalau kamu lakukan itu hanya menimbulkan permusuhan. Orang tak suka. Kalau kita menginjili orang ini, dianya mungkin tidak apa-apa, dia dengar. Tapi yang lain melihatnya tak suka. Yang lain melihat tak suka. Dan tak suka itu menimbulkan antipati, menimbulkan kebencian, dan bisa menimbulkan perpecahan, bahkan peperangan. Jadi penginjilan tidak boleh dilakukan. Karena itu bisa disumbel pada perselisihan. Nah, jadi yang pertama-tama Uri ini ingin mempromosikan perdamaian antar agama, sehingga penginjilan harus berhenti. Dan kita orang Kristen mempunyai amanat agung. Kita sebagai menginjil. Dan Uri bilang tidak boleh menginjil. Karena itu akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan. Uri ini ada sesuatu yang tidak boleh menjadi bagian daripada gereja. Tapi dimulai oleh seorang uskup gereja. Itulah murtad. Gereja menjadi murtad. Gereja menyangkal firman Tuhan, menyangkal jalan keselamatannya, dan mendirikan Uri. Gereja, bishop, uskup, swing, episkopal, California. Meminggirkan orang-orang Kristen ortodoks sebagai tidak toleran dan fundamentalis. Jadi kita ortodoks ini, ortodoks itu artinya apa? Ortodoks ini yang asli, yang berpegang pada ajaran asli, yang berpegang pada ajaran yang ada dalam kitab suci. Orang-orang Kristen ortodoks namanya. Jadi mereka bilang orang-orang ortodoks ini ada orang yang tidak toleran, ya, yang menolak untuk mengakui bahwa agama orang lain juga membawa mereka ke surga. Kamu tidak toleran, kamu itu fundamentalis. Di dunia kita sekarang istilah fundamentalis ya itu sebuah istilah yang sangat negatif, karena di situ ada unsur terorisme. Tapi di kalangan Kristen ya, istilah fundamentalis itu istilah yang sangat bagus loh. Istilah terhormat. Karena kita tidak diombang-ambingkan oleh segala bentuk ajaran. Kita berpegang pada apa di dalam kitab suci. Itulah fundamentalis. Ya. Jadi agenda Uri pertama itu adalah menghentikan penginjilan ini.
Ya orang Kristen, kamu jangan lagi menginjil. Kalau kamu menginjil, kamu itu tidak toleran. Kamu itu fundamentalis. Yang kedua, mempersiapkan jalan bagi sebuah spiritualitas global baru yang dapat mengakomodasi bentuk-bentuk agama-agama dan gerakan-gerakan spiritual saat ini. Nah, ini tujuannya mereka. Jadi saat ini kan ada agama-agama ini. Berbagai macam agama. Ada gerakan-gerakan spiritual. Dan semuanya ini mau disatukan menjadi sebuah spiritualitas global yang baru. Spiritualitas global. Istilahnya adalah agama dunia. Satu spiritualitas baru. Satu agama dunia. Dan Uri mempunyai tugas untuk mempersiapkan jalan bagi terbentuknya spiritualitas global ini, agama dunia ini. Dengan semua agama dipersatukan, belajar toleransi, nanti masing-masing agama punya ajaran, pegangan mereka masing-masing pada ajarannya itu semakin luntur, semakin luntur, semakin luntur. Dan muncul satu agama yang baru, semua akan bersama-sama setuju dan mengikutinya. Itu yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13 ayat keempat. Mereka menyembah naga itu, setan ya, naga itu setan. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Binatang yang pertama keluar. Itu ada antikristus. Jadi iblis, setan akan memberikan kuasa kepada antikristus ini. Dan mereka menyembah binatang itu. Mereka menyembah antikristus itu. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapa yang dapat berperang melawan dia. Wahyu pasal 13 kamu akan membaca tentang munculnya antikristus, binatang pertama. Ada binatang yang kedua, yaitu nabinya, yang akan membuat seluruh dunia sujud menyembah kepada binatang pertama, yaitu antikristus itu. Jadi sekarang kita mungkin heran, bagaimana mungkin ke depan umat dari agama-agama yang berbeda-beda ini bisa semuanya sepakat untuk menyembah antikristus ini. Kita mungkin merasa heran, bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya. Tapi sekarang agama-agama itu telah mulai dilunturkan keyakinan umatnya itu. Sehingga nanti ketika antikristus muncul dengan kuat kuasanya, dengan keajaibannya, semuanya akan sepakat bahwa inilah yang harus disembah. Itu akan terjadi. Dan Uri mempunyai tugas mempersiapkan jalan bagi munculnya spiritualitas baru ini. Agenda yang ketiga, gagasan bahwa tujuan utama agama adalah reformasi sosial, bukan pelayanan kepada Tuhan. Nah ini lihat. Bagi Uri, walaupun dia berpijak pada agama, bahasanya adalah bahasa agama, tetapi yang mereka betul-betul cari pada akhirnya itu bukan agama, tapi reformasi sosial. Ya. Intinya mereka tidak mau ada perang, mau damai di dunia ini. Itu adalah urusan sosial, bukan urusan agama. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan istilah dia United Religions. Meskipun ada kata religion di situ, ada kata agama di situ. Jadi ada gerakan untuk tujuan sosial, bukan tujuan agama. Pada agama itu berhubungan sama Tuhan itu. Agama itu pada akhirnya bukan berbicara tentang urusan kita di dunia ini, tapi urusan kita setelah hidup ini, urusan surgawi. Uri tidak berbicara urusan surgawi. Yang dia pikir adalah urusan sehari-hari di dunia ini saja. Itu Uri.
Selanjutnya apa lagi? Ya. Gagasan atau ide bahwa semua agama dan gerakan spiritual sama benarnya. Semua itu benar, sama manjurnya sebagai cara untuk mencapai persekutuan dengan Tuhan. Agama Kristen adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Semua agama itu manjur dalam kaitan dengan hubungan kita sama Tuhan. Jadi, kalau kita bertanya, apakah Uri percaya bahwa Yesus adalah satu dan juru selamat? Mereka tidak percaya. Satu-satunya itu bukan. Tuhan Yesus sama sekali bukan satu-satunya. Dia adalah salah satu. Satu di antara sekian banyak cara. Itu Uri. Nah, jadi ide ini tidak baru. Ya. Manusia dari dahulu kala sudah punya ide seperti ini. Jadi saya kutip dari seorang filsuf Yunani. Ini filsuf bernama Epictetus, hidup dari tahun 55 sampai 135 Masehi, berarti abad pertama. Abad pertama sampai abad kedua. Ini dia hidup pada masa gereja berkembang. Ya. Hidup pada masa setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, naik ke surga. Ketika rasul-rasul masih ada dan gereja lagi berkembang di tahap awal. Nah, dia bilang, all religions must be tolerated. Semua agama harus ditolerir, harus diterima. For every man must get to heaven in his own way. Karena setiap orang harus ke surga dengan cara dia sendiri. Jadi di abad pertama 2000 tahun lalu, ide ini sudah ada. Yesus bukan satu-satunya jalan bagi dunia ini. Bagi gereja benar satu-satunya jalan. Bagi dunia bukan, dan bagi sebagian orang Kristen murtad juga bukan sekarang. Yang terakhir, agenda Uri yang sangat jahat. Mereka memberikan podium global dan kehormatan bagi kultisme, okultisme, sihir, teosofi, dan gerakan-gerakan keagamaan lainnya yang berbahaya secara spiritual. Jadi di lingkungan Uri ini, kalau kamu adalah cult, ajaran sesat, kamu adalah okultisme, orang yang bergerak di dunia gaib, ya, berhubungan roh jahat, sihir, semua yang bernada okultis itu, teosofi, satu pemikiran memadukan teologi dan filsafat oleh seorang perempuan bernama Helena. Taklah Tuhan bagi mereka itu. Uri memberikan semua kelompok-kelompok ini podium. Memberikan mereka tempat untuk berbicara, tempat untuk mengembangkan ajaran. Sebenarnya kelompok yang paling kuat mendukung Uri itu adalah New Age Movement. Gerakan yang mengajarkan bahwa semua adalah Tuhan. Kita adalah Tuhan. Maka kita lihat ada satu insiden, satu kejadian di mana Bishop Swing ini, di samping dia memang menyampaikan pesan-pesan tentang perdamaian, di waktu lain dia juga mengangkat tangannya bersama perawikan dan memuji roh energi kolosal yang lahir di pinggang bumi. Ini okultisme. Ini juga New Age Movement. Wiccan, para sihir. Ketika sihir mengadakan ritual, dia juga ikut di situ. Memuji apa? Roh, energi kolosal. Mereka memandang alam semesta ini adalah satu kesatuan.
Suatu kesatuan energi kolosal. Kolosalnya begitu besar, begitu membumi, begitu global. Ngemudi roh itu, roh ciptaan mereka sendiri. Nah, Bishop Swing, dia terlibat. Dia mau hadir dalam ritual sihir seperti itu. Dan ikut dalam upacara mereka. Kenapa? Karena mereka sudah bertekad, ya, semua ekspresi kerohanian itu harus diterima. Tak ada yang harus ditolak. Semua adalah cara masing-masing menuju ke Tuhan. Aku cara Kristen, dia cara Wiccan. Tidak apa. Sama-sama kita juga akan berinteraksi dengan yang maha kuasa. Itu istilah mereka. Itulah URI, United Religions Initiative. Bukan sesuatu hal yang baik bagi gereja. Lihat satu slide lagi. Global Presence. 23 tahun kemudian setelah mereka dimulai. Mereka sekarang ada 1141 Cooperation Circles. Cooperation Circles itu adalah kelompok orang untuk satu tugas. Dan mereka ada di 110 countries. Dan mereka sudah 20 tahun lebih, 23 tahun lah. 110 negara. Indonesia jelas ada. Makanya banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia. Walaupun orang tak sebut itu United Religions Initiative, tapi itu jelas bahagian daripada URI ini. Ya, file berikutnya lagi. Apa yang mereka kerjakan? Dua strategi. Mereka punya strategi ganda. Community-based action. Pekerjaan, perbuatan dilakukan di komunitas-komunitas. Jadi banyak sekali aksi-aksi mereka kerjakan itu. Interfaith bridge building, interfaith, antar iman, antar agama, membangun jembatan. Jadi ini dua hal yang mereka kerjakan strateginya. Untuk urusan agama, mereka membangun jembatan supaya semua bisa saling mengenal, saling belajar, saling toleransi. Tapi ke masyarakat, mereka banyak sekali kegiatan-kegiatan berdasarkan komunitas-komunitas. Jadi aktif sekali. Action areas. Action apa yang mereka lakukan? Arts, dunia seni, community building, education, pendidikan, environment, masalah lingkungan, health and social services, ya, jasa sosial dan kesehatan, human rights, hak asasi manusia, indigenous peoples, urusan penduduk-penduduk asli, interfaith and intercultural dialogue, ya, dialog antar agama, antar budaya, peace building and conflict transformation, ya, membangun perdamaian dan mengubah konflik jadi damai. Policy advocacy, advocacy artinya mereka tuh memperjuangkan kebijakan gitu, memperjuangkan kebijakan pemerintah. Poverty alleviation and economic opportunity, ingin menghilangkan kemiskinan dan menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi. Women, youth, masalah perempuan dan masalah pemuda. Jadi begitu banyak area di mana mereka sekarang itu terlibat di dalam komunitas. Satu lagi, impact-nya bagaimana? Hasilnya, impact violence reduction, ya, kekerasan semakin berkurang, social cohesion, kehidupan sosial masyarakat semakin menyatu, ya, tidak terbelah-belah, sustainable peace, perdamaian yang terus-menerus, ya, bukannya sementara waktu, perdamaian langgeng, healthy communities, ya, komunitas yang sehat, just society,
ya masyarakat yang adil, interfaith, intercultural understanding, antar agama, antar budaya, lebih saling memahami. Itu yang impact-nya, ya hasil yang bisa mereka ciptakan. Gitu. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang sangat besar, ada di mana-mana, begitu banyak kegiatan mereka langsung bersentuhan dan kehidupan masyarakat. Jadi punya impact, punya pengaruh sangat besar. Ini nantinya yang akan membeli hati manusia. Ya, membeli hati manusia. Orang akan melihat Uri itu melakukan satu hal yang baik untuk kehidupan masyarakat. Maka apa yang mereka katakan hal spiritual itu juga adalah benar. Pada mau ikut semua itu. Tuhan Yesus sama sekali bukan satu-satunya jalan ke surga. Tapi apa kata firman Tuhan? 2 Yohanes 1-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu pertama-tama adalah bahwa dia adalah anak Allah. Bahwa dia adalah jalan keselamatan dan kebenaran. Tapi yang melangkah keluar dari situ, yang menolak ajaran ini, tidak memiliki Allah. Kalau kita sudah menyangkal, tidak lagi percaya Yesus itu adalah anak Allah, satu-satunya jalan kebenaran hidup, kita tidak lagi percaya. Firman Tuhan bilang, kamu tidak memiliki Allah. Kamu tidak mengenal Tuhan. Kamu tidak punya keselamatan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Hanya kalau kita tetap percaya, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Di luar dia tidak ada keselamatan. Barulah kita ini memiliki bapa dan memiliki anak. Barulah kita ini benar-benar mempunyai bahagia di dalam kerajaan surga. Nah, jadi dengan ini kita akhiri ya tema di bulan Juli. Kiranya kita semua bisa lebih diteguhkan bahwa meskipun dunia ini akan berbicara lain, tapi kita berpegang pada kata kitab suci. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Di luar dia tak ada keselamatan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, teguhkanlah iman kami untuk tetap berpegang kepadamu. Dan lindungilah juga gereja kami dari kesesatan dan murtad. Bantulah kami untuk giat untuk beritakan Injil-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.